Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel dan Teraken Decita volume 4 part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah ada suara cekalakan, Seremia mendekati Fran lalu menepuk bahunya. Seremia meminta Fran untuk tetap tinggal di kerajaan Sidoran. Fran menghindar dan menolak tawaran Seremia. Fran membentuk tanda silang dengan kedua tangannya. Penolakan Fran sangat mengejutkan buat Seremia, walaupun demikian Seremia menghormati keputusan Fran. Teriakan kemenangan terucap dari mulut semua warga. Kalian semua benar-benar sungguh luar biasa. Seremia berkata, "Rencana semua orang akan mengenalmu sebagai pahlawan." Dengan malu-malu, Fran memotong pujian. Bagi Fran, ini kebetulan. Karena aku hanya ingin menyelamatkan teman-teman. Terus terang, aku tidak bisa diam jika melihat orang yang memperjualkan budak. Pada awalnya rencanaku, aku akan pergi dari sini setelah menyelamatkan dua bangsawan. Namun saat aku menyadari banyak warga yang menderita. Saat aku melihat banyak warga yang menderita, hatiku terbangun. Aku merasa aku sangat ingin menolongnya. Ambisiku ingin mengajar para idiot semakin tinggi. Saat aku menyadari para idiot terlibat dalam organisasi perbudakan kucing merah. Seremia berterima kasih. Aku mengerti perasaanmu, Fran. Malam telah tiba. Pesta dimulai, lagu kebangsaan dinyanyikan. Miliam bertepuk tangan dan berjoget mengikuti irama yang dinyanyikan. Nyanyian kemenangan terdengar di distrik bangsawan hingga distrik kumuh. Tanggal 36.027, Putri Seremia mengukir sejarah berhasil menggulingkan koruptor kakaknya Suarez. Singkat cerita, Fran dan yang lainnya telah berada di tengah laut yang ditemani dua bangsawan dan juga Miliam. Mereka menuju kota Halubala. Miliam bercerita bahwa kakaknya Seremia telah dinobatkan sebagai Putri Raja Sidoran. Penobatannya dihadiri beberapa petinggi dan keluarga Phileas. Hadirnya Phileas itu akan menyebabkan permusuhan dengan kerajaan Radios. Memang ini hanya asumsiku, namun aku sudah mencium baunya tentang permusuhan dengan kerajaan Radios. Miliam sudah banyak cerita, lalu Miliam meminta Fran agar tetap tinggal di kerajaan Sidoran. Sebagai pejuang, dua bangsawan menolak. Bagi dua bangsawan, itu tidak adil jika Fran harus tinggal di Sidoran hanya untuk mereka sendiri. Menjadi rebutan, Fran menolak semua tawaran yang dia terima. Pertemuannya dengan Varja itu memperkuat keinginan Fran untuk memperkuat kemampuannya. Karena itu, aku harus pergi ke Ulumut. Tapi kalian semua jangan khawatir. Aku akan berkunjung ke tempat kalian suatu nanti, dan aku berjanji. Itu semua karena aku sudah menganggap kalian sebagai temanku sendiri. Mendengar itu, Siso menangis. Fran yang dulunya bocil, kumuh tapi kini sudah menjadi dewasa. Dulu sendirian, kini telah punya banyak teman. Fran yang sudah tidak sabar dan seperti apa kota baru Bala. Apakah banyak makanan di sana? Sepertinya ini akan sangat menyenangkan. Semalam Siso melihat Fran yang menangis. Siso berharap agar perpisahan ini tidak mematahkan semangatnya. Tiba-tiba Siso menceritakan tentang siapa suara misterius. Terus terang, Siso tidak tahu siapa dia. Tapi dia teman kita, Fran. Dia telah banyak membantu menyegel sesuatu yang sangat berbahaya di dalam diriku. Fran, apakah kau masih mau menggunakanku? Fran memukul Siso. Siso, kau bodoh. Aku percaya kepadamu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi apapun alasannya. Jika Siso lepas kendali, aku akan menghentikanmu. Karena itu Siso,
Kau hanya perlu membantuku menjadi lebih kuat untuk melakukannya. William berteriak, lihat itu kota Pulbala. Mata Fran dan dua bangsawan dipenuhi bintang-bintang. Fran berdiri di samping dek kapal, lalu bergumam, petualangan apa yang akan menanti kita? Dan aku sangat bersemangat. Malam telah tiba. Fran dan rombongannya telah tiba di pelabuhan kota Pulbala, pelabuhan terbesar di kerajaan Gransel. Sebelum masuk kota Pulbala, mereka harus meminta izin terlebih dahulu, karena mereka membawa si dragon yang sebagai penarik kapal. Si dragon adalah monster naga laut yang berperingkat B+. Hanya dengan satu si dragon mampu melenyapkan sebuah pulau. Karena si dragon sangat berbahaya, kapal Fran akan berlabuh di tengah lautan, lalu meminta asosiasi perdagangan. Luciel menyebutnya dengan kapal kecil. Dengan itu, Fran dan dua bangsawan mereka harus berpisah dengan teman barunya, yaitu William. Sebagai pemimpin si dragon, William harus kembali ke tanah airnya. Fran yang murung dan bersedih, Fran melambaikan tangan lalu mengucap kata terakhir, sampai jumpa William. Setelah berpisah dengan William, Fran kini harus berpisah dengan dua bangsawan. Fran dan dua bangsawan berjabat tangan lalu mereka berpisah. Fran menuju kuil petualang untuk mengambil hadiah yang sudah disiapkan dua bangsawan. Sebelum mencapai kuil petualang, Fran dan Nurusi memutuskan untuk berjalan-jalan, melihat kota, melihat toko makanan, banyak stasiun kereta, gedung-gedung tinggi, kota yang sangat indah mirip dengan Jepang. Fran dan Nurusi menatap semua toko makanan. Menatap makanan dengan mata rakus, Fran dan Nurusi adalah pemandangan lain dari yang lain. Fran menggendong banyak makanan, sedangkan Nurusi mengunyah makanan terus-menerus sepanjang jalan. Dalam perjalanan, Shisho melihat sebuah bangunan, kuil yang berlogo pisau dan garpu yang bersilangan. Fran dan Shisho masuk ke kuil makanan, namun tidak untuk Urushi. Hewan peliharaan atau familiar tidak diizinkan masuk ke kuil makanan. Urushi pun pergi dan masuk ke dalam bayangan. Di dalam kuil, semua orang yang terlihat hanyalah koki dan anggota kuil perdagangan. Tidak ada sama sekali petualang di dalam kuil makanan. Seorang resepsionis menyambut Fran, lalu dia bertanya, apakah kau butuh bantuan? Kau datang sendirian, pastinya kau seorang chef. Fran menjawab, bukan, walaupun skill memasakku level 10, aku tidak pernah memasak. Dan kau juga harus tahu bahwa Shisho adalah master chef yang sangat hebat. Resep berkata, jika Shisho master chef, apakah dia mau mendaftar sebagai anggota kuil memasak? Shisho yang penasaran, Shisho meminta Fran agar mendaftar. Namun sebelum mendaftar, Fran harus melewati sebuah ujian memasak terlebih dahulu. Fran bertanya, apakah aku bisa memberi makanan sekarang? Resep dan juri nampak bingung dengan Fran yang ingin memberi makanan, karena Fran tidak membawa piring. Sesegera Fran mengeluarkan makanan favoritnya, kare dan sate daging babi dari item pop. Setelah 2 piring makanan disodorkan, Shisho bingung dengan Fran. Biasanya Fran sangat benci jika karenya dibagikan. Shisho bingung iblis mana yang merasukinya saat ini. Fran sangat yakin bahwa masakan Shisho akan mendunia. Masakan Fran diuji, hidung juri mengendus-ngendus, lubang hidung melebar. Untuk sate daging hasilnya biasa saja. Melihat satenya diberi nilai biasa saja, Fran tidak terima. Fran menyodorkan salah satu piring yang berisi kare. Fran berencana membuat juri sombong itu bahwa betapa nikmatnya masakan Shisho. Fran menjelaskan, ini masakan pamungkas dan namanya kare. Kareku terbuat dari bahan berkualitas tinggi dari seluruh penjuru dunia. Tidak hanya bahannya yang sulit didapat, cara pembuatannya pun sangat ekstrim dan membutuhkan tenaga, darah, keringat, bahkan air mata. Shisho bergumam, apanya yang ekstrim? Air mata? Fran, bukankah kamu meneteskan air mata karena terkena bawang merah? Karena itu Shisho, aku sedikit menambahkan bumbu provokasi kepada juri sombong ini. Juri nampaknya tak bisa menahan nafsu makannya. Dia pun terlihat sangat puas.
Dengan ini, Fran sangat yakin akan kemenangannya. Namun Juri memiliki rencana lain. Juri menilai kare bukanlah makanan yang buruk. Namun masakan ini masih belum bisa disebut sebagai puncak makanan. Mendengar itu, sontak Fran murka. Apa yang baru saja kau katakan? Niatnya memperkenalkan betapa nikmatnya masakan Shisho kini telah berubah menjadi niat membunuh. Shisho panik. Fran, tunggu Fran, apa yang kau lakukan? Bagi Fran, juru sombong ini, dia telah berani mengatakan itu. Kare adalah makanan yang terenak di seluruh dunia. Aura intimidasi Fran membuat Juri pingsan. Tak lama kemudian, Juri bangun dan sadar. Tanpa sepatah kata, Juri berkata, "Shishomu lolos." Walaupun aku tidak merasakan kebanggaan seorang koki dari masakan ini, aku menerimanya sebagai anggota kuil makanan. Juri sombong memberi Fran sebuah kertas yang berisi undangan kontes memasak. Juri memberitahu Fran bahwa kontes memasak hanyalah perkenalan masakan. Jika kau berhasil masuk final, dan itu adalah kontes memasak yang sebenarnya. Dan jika kau berhasil mencapai final, pada saat itulah aku akan merasakan karemu sekali lagi. Dengan semangat juang tinggi, Fran berteriak, "Kita akan ikut kontes ini, dan aku yakin kita akan masuk final." Setelah menandatangani undangan kontes, Juri menjelaskan tentang kontes. Akan ada 1000 kontestan. Di babak penyisian, akan hanya ada 20 kontestan di semifinal. 20 kontestan akan membuat sebuah warung makanan selama 3 hari. Dan syarat untuk pemenang, kau harus mengumpulkan 100 koin emas. Dan itu akan dipotong sebagai pembayaran bahan masakan. Intinya kau harus mengumpulkan uang lebih dari 100.000 koin emas. Misalnya, jika pengeluaranmu 30 koin emas, maka kau harus mengumpulkan uang 130 koin emas. Dan jika kau berhasil, akan ada 4 kontestan yang maju ke final. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.